Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kemudahan di setiap pembelajaran. Oke, sebelumnya Bunita akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan ke materi, kita berdoa bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pelajaran pendidikan agama Islam mengenai apa? Iman kepada Allah, betul sekali, dan juga contoh perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat Allah. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang materi ilmu pengetahuan alam tentang pencemaran lingkungan. Oke, di sini ada yang tahu apa sih pencemaran lingkungan itu? Ya, silakan coba Yuni, boleh berpendapat. Oke, betul sekali, Masya Allah. Kita beri aplaus untuk Yuni. Terima kasih sudah berani mengeluarkan pendapatnya. Di sini pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan menjadi tidak berfungsi dengan baik, dan akibatnya akan terjadi kerusakan lingkungan dan juga merugikan makhluk hidup yang lain. Pencemaran disebut juga dengan polusi. Nah, polusi ini merupakan sesuatu yang menyebabkan adanya pencemaran, dan ini itu termasuk atau kita sebut dengan polutan. Nah, di sini pencemaran lingkungan terdapat macam-macamnya, dan pencemaran ini bersumber dari pencemaran alami dan kegiatan manusia. Nah, pencemaran alami ini adalah pencemaran dengan bahan yang berasal dari bencana alam, seperti partikel gas atau debu yang berasal dari gunung meletus. Nah, kemudian sedangkan pencemaran akibat kegiatan manusia ini seperti limbah industri, terus limbah rumah tangga, pokoknya yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Kemudian di sini pencemaran lingkungan itu sendiri, jika dilihat dari zat pencemarannya, di sini dibagi tiga pencemaran, yaitu pencemaran biologis, pencemaran fisik, dan juga pencemaran kimia. Pencemaran biologis ini merupakan pencemaran yang berasal dari berbagai macam mikroba, dan mikroba-mikroba ini menyebabkan berbagai macam wabah penyakit, seperti halnya gatal-gatal ataupun yang lainnya. Dan polutan ini biasanya mencemari air sumur, air sungai, ataupun danau. Kemudian yang kedua, pencemaran fisik, yaitu pencemaran yang disebabkan oleh benda cair, benda padat ataupun benda
gas. Misalnya apa? Misalnya itu air yang tiba-tiba datang dengan jumlah skala yang sangat besar sehingga menjadi banjir. Nah, itulah pencemaran alami atau disebut juga pencemaran fisik. Lalu kemudian yang ketiga ada pencemaran kimiawi, di mana pencemaran ini disebabkan oleh zat-zat kimia. Betul sekali. Dan biasanya ini dia terjadi di lingkungan masa kini, yaitu dengan banyaknya limbah industri. Nah, selain macam-macam pencemaran berdasarkan zatnya, di sini pencemaran lingkungan juga terdapat macam-macam yang dibedakan berdasarkan lingkungan yang terkena pencemaran, yaitu adanya pencemaran air, pencemaran apalagi? Ya, pencemaran udara, dan yang terakhir adanya pencemaran tanah. Oke, di sini Bu Nita punya beberapa gambar, kalian bisa lihat dan perhatikan. Coba kita lihat gambar yang pertama. Kira-kira ini gambar apa? Ya, betul sekali, Fawas. Bahwasanya dalam gambar yang pertama ini termasuk pencemaran air, di mana pencemaran air ini adalah masuknya zat-zat atau bahan ke dalam lingkungan yang berair. Contohnya seperti yang gambar nomor 1, di mana ini merupakan limbah industri. Di dalam sebuah industri biasanya air ini digunakan sebagai pelarut, bahan pelarut mesin atau bahan pendingin mesin, sehingga limbah industri ini mengandung zat-zat logam berat dan juga misalnya air raksa, kadmium, dan juga timbal. Dan biasanya, coba kalian boleh perhatikan ke dalam gambar ini. Nah, biasanya industri itu dia memasang gorong-gorong untuk pembuangan limbah tersebut ke dalam sungai ataupun ke laut, sehingga air sungai ataupun air laut ini menjadi tercemar. Kemudian gambar yang kedua, kalian boleh dilihat dan diperhatikan. Kira-kira gambar apa ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Gavin boleh berpendapat. Kira-kira gambar apa ini? Ya, betul, Masya Allah, betul sekali ya. Bahwasanya di dalam gambar yang kedua ini adanya limbah rumah tangga yang dibuang ke aliran sungai-sungai kecil, di mana di dalam gambar ini terdapat banyak sampah, plastik maupun sampah-sampah padat seperti botol. Itu semua dibuang ke aliran sungai ini, yang mengakibatkan sungai tersebut menjadi tercemar. Dan limbah rumah tangga menjadi persoalan di masa kini, karena rata-rata dia berasal dari kota-kota besar yang kebanyakan dialirkan atau diarahkan ke parit-parit atau ke sungai-sungai, yang akibatnya ekosistem di dalamnya itu menjadi tercemar. Oke, lalu kemudian silahkan kalian coba perhatikan gambar yang ketiga. Kira-kira gambar apa ini? Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Aisyah. Apa ini? Ya, betul sekali. Ini adalah limbah minyak, di mana minyak bumi ini merupakan bahan bakar utama untuk pembuatan alat transportasi
dan juga industri. Dan dalam prosesnya tidak sedikit banyak minyak yang tumpah-tumpah, dan tumpahnya ini terjadi akibat kebocoran atau kecelakaan maupun yang lainnya. Di laut ataupun sungai, tumpahnya minyak-minyak ini akan menutup pemukiman, perairan yang akan sangat membahayakan ekosistem di dalamnya, sehingga banyak sungai-sungai yang ekosistemnya pada mati, seperti sudah tidak ada kehidupan di dalam biodata laut. Oke, kemudian lanjut ke gambar yang keempat. Coba kalian boleh perhatikan, kira-kira gambar apa ini? Ya, ini merupakan salah satu contoh limbah pertanian, di mana di sini banyak sekali sampah-sampah hasil bertani dibuang ke permukaan sungai, sehingga menjadi pencemaran lingkungan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada coba kita perhatikan gambar yang pertama. Kira-kira ini gambar apa? Ya, ini merupakan gambar asap dari industri, di mana asap ini merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna. Dan salah satunya ini ada asap industri. Contoh ini sangat mengganggu makhluk hidup dalam hal kesehatan, terutama kesehatan mata dan juga saluran pernapasan. Oke, lanjut gambar selanjutnya. Di sini kita perhatikan gambarnya. Gambar yang pertama ini ada yang bisa mempresentasikan? Ya, kira-kira gambar apa ini? Betul sekali, di mana ini adalah pencemaran tanah yang disebabkan oleh limbah plastik. Gambar yang kedua pun juga sama. Ini merupakan gambar pencemaran tanah yang disebabkan oleh limbah rumah tangga. Tanah yang subur adalah tanah yang di dalamnya mengandung zat organik, unsur hara, dan juga banyak kandungan airnya. Di mana pada tanah yang subur ini banyak sekali makhluk hidup dan tumbuhan, hewan, serta mikroba akan berlangsung dengan baik. Jika ada komponen lain masuk ke dalam tanah, semua itu akan mengganggu keseimbangan ekologi tanah. Maka dari proses itu terjadilah pencemaran tanah. Biasanya pencemaran tanah ini disebabkan oleh limbah industri, limbah rumah tangga, tumpahan minyak, ataupun hujan asam, dan benda-benda yang mencemari tanah pada umumnya, seperti sampah plastik, kaleng bekas, terus baterai bekas, dan unsur senyawa, juga zat kimia lainnya. Nah, akibat pencemaran secara global itu biasanya bisa menyebabkan lapisan ozon, efek rumah kaca, juga beberapa gambar asam yang sudah kita lihat bersama-sama tadi itu akan mengakibatkan dampak dari pencemaran lingkungan. Salah satunya adalah apa? Ada yang tahu? Iya, betul, bisa menyebabkan banjir karena kita sering membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai ataupun ke tanah, dan tidak pada tempatnya. Maka jika hujan turun, itu akan menghambat saluran-saluran sungai, sehingga jika debit air yang sangat tinggi
sehingga itu akan menyebabkan banjir. Kemudian selain itu bisa menyebabkan lingkungan menjadi tidak nyaman. Lingkungan itu menjadi sangat kumuh karena berbagai macam sampah di mana-mana. Baiklah, dari pembahasan yang sudah Bu Nita sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika kalian tidak ada yang bertanya, kita simpulkan bersama-sama bahwasanya dari pencemaran lingkungan ini terdapat pembagian tiga pencemaran yang dilihat dari zatnya. Yang pertama ada apa saja tadi? Ya, pencemaran biologis. Yang kedua ada apa? Betul, pencemaran fisik dan juga pencemaran kimia. Lalu kemudian berdasarkan lingkungannya, pencemaran ini juga dibagi menjadi tiga. Apa saja? Yang tadi gambar-gambar yang sudah Bu Nita sajikan, ya, ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Oke, untuk selanjutnya Bu Nita punya lembar kerja yang harus kalian isi, di mana di dalam soal uji kompetensi ini terdapat 20 soal pilihan ganda dan 5 esai. Nanti Bu Nita akan bagikan dan silakan kalian isi ya. Jika sudah selesai silakan dikumpulkan kepada ketua kelas dan nanti ketua kelas silakan serahkan kepada Bu Nita. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah mengumpulkan tugas. Dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi ini tentang pencemaran lingkungan. Kita akan belajar ke contoh realnya. Baik, kita pertemuan kita hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Bu Nita ucapkan jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.